Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke atrium mengambil palas untuk membeli oleh-oleh. Assalamualaikum, mohon dibalas, semoga menjadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi dijual pedagang dari Pangkalan Panji. Kalau salam sudah disambangi, saya doakan semua naik haji. Amin. Haji galos. Mudah-mudahan haji yang kesekian kalinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is saqalain. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil munasabatis sa'idah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah libtigha'i mardatillah wa li syafaati rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa istijabati du'a wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal majlis li ta'alumid diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda, yang juga mudah-mudahan sama-sama dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik dan mulia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk mengisi jiwa kita, mengisi batin kita dengan pemahaman-pemahaman keagamaan, diisi dengan ilmu dan hikmah, sehingga kita dapat mentadaburi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini menuju kehidupan kekal, abadi dan selama-lamanya,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya, tunduk patuh menjalankan syariat agama, melaksanakan sunnah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berlalu meninggalkan kita, berganti bulan berikutnya, dan kita berada di penghujung tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita masih menyimpan harapan untuk menambah umur, untuk memperpanjang umur, untuk berharap kesehatan dan kesempatan oleh Allah, bertemu pada hari-hari esok, bertemu pada tahun-tahun yang akan datang, tentunya dengan tujuan untuk memperbaiki amal. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memperhatikan pekerjaan untuk dipersiapkan hari esok, memperhatikan sesuatu untuk hari esok. Dan kita ini pasti akan menghadapi hari esok. Bapak sekalian, hari esok di situ pengertian yang pertama adalah hari kehidupan pasca kematian. Itu yang pasti. Jadi kita harus mempersiapkan amal untuk hari esok, artinya mempersiapkan amal untuk kehidupan pasca kematian. Yang kedua, pengertian hari esok, kalau saja Allah memberikan kesempatan sampai hari esok. Makanya kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Karena tatkala kita mau tidur, maka doa yang paling pas dan cocok adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Tidurlah kita pulas, bangun pagi jam 4. Maka bacaan yang pas untuk kita adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Kepada Engkaulah kami akan kembali. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Ternyata tidurnya kita ini hanya kembang. Ya, kembang. Artinya tidur kemudian kita dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillah kita tidur pagi-pagi dibangunkan. Coba kalau tidur pagi, tidur tadi malam, pagi-pagi tidak dibangunkan lagi. Langsung tidak bergerak lagi. Nah, berarti itu tidurnya menjadi buah. Dan banyak yang seperti itu bapak-bapak. Mungkin di antara bapak-bapak banyak yang kenal dengan penceramah dulu, namanya Dr. Andes Haji Adib Kailani, dosen UIN. Waktu beliau wafat, saya hadir dengan sahabat-sahabat, karena beliau sering menjadi Dewan Hakim MTQ, ya, bidang syarhil Quran. Waktu beliau wafat, saya hadir.
Saya tidak berani nanya sama istrinya, saya hanya nyimak saja. Kebetulan waktu itu ada Gubernur Sumsel, Pak Haji Syahrial Usman. Jadi pas beliau juga datang besuk, ya. Nah, Pak Gubernur Sumsel tuh nanya sama istrinya, kapan ayahanda ini meninggal? Istrinya jawab, tidak tahu tepatnya jam berapa. Saya tidur duluan, sekitar jam 11-an pulang, ngetuk rumah, ya pulang sampai di rumah. Tidur. Dengan saya tidur. Saya jam 4 bangun, kata istrinya. Mungkin karena suami saya lelap, capek, ya, jam 12-an baru tidur, ya dia masih tidur. Jadi saya sholat tahajud tuh dibiarin aja. Tapi karena sudah azan subuh berkumandang, ya saya berani untuk membangunkan. Tatkala saya bangunkan, bergerak semua badannya. Bergerak semua, artinya sudah, ya kalau sudah bergerak semua sudah agak lama kan, sudah 2-3 jam, 4 jam, sudah kaku. Kalau barusan saja menghembuskan nafasnya ya masih lembut, ya. Kalau sudah 4-5 jam sudah mulai kaku. Ya jam berapa? Apakah tidur langsung meninggal? Jadi sekalian, jadi istirahat panjang dan kematian yang indah. Maksudnya tidak membuat orang lain cucunya repot gitu ya. Tetapi begitu indahnya. Mungkin pulang pengajian malam, tidur pulas. Ya, di saat itulah malaikat maut datang menjemput. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah tamsil kehidupan. Bahwa kita juga akan seperti itu. Maka dalam firman Allah tersebut lebih tepat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya di antara kalian memperhatikan amal untuk dipersiapkan hari esok. Maksudnya hari esok yang pertama kehidupan pasca kematian, yang kedua kehidupan esok kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bangun kembali. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan bangun kembali pagi ini. Langsung ingat dan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah melalui pelaksanaan ibadah subuh. Dan ini kelebihan ibadah sholat subuh. Jangankan sholat subuh berjamaah, qobliyah subuhnya saja itu bernilai ibadah yang luar biasa. Rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh nilai kualitasnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kebahagiaan tatkala kita melaksanakan perintah Allah. Selesai qobliyah subuh, terus kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Luar biasa sekalian. Dan sholat merupakan zikir dengan varian yang paling tinggi dan utama. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Tuhan. Secara berjamaah. Kita semua sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, rasanya tidak puas kalau kita tidak akhiri dengan zikir berjamaah. Mulai zikir berjamaah, doa berjamaah. Masih belum puas juga, alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Kita tambahi sebelum pulang, khusus subuh ini dengan kajian materi tentang keislaman.
Jadi bertambah-tambah nilai ibadah, dan mudah-mudahan ini bekal yang disebutkan dalam firman Allah surah Al-Hasyr tadi. Hendaklah kalian mempersiapkan amal untuk kehidupan hari esok. Kita banyak menceritakan kehidupan hari esok setelah kematian nanti. Menceritakan tentang akhirat. Orang-orang yang berhasil mendapat keberuntungan, mendapatkan kemuliaan, dia akan berujung pada surga dan nikmat-nikmat Allah. Dan orang yang celaka akan berujung di nerakanya Allah. Na'udzubillah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita hanya sekedar menceritakan tentang akhirat. Kenapa? Akhiratnya belum sampai. Masih di dunia kita ini. Tapi tatkala saatnya tiba, kita sudah masuk di akhirat, gerbangnya alam barzah, maka dunia tinggal cerita. Sedang di dunia kita menceritakan akhirat. Tatkala kita masuk akhirat, dunia tinggal cerita. Oh, dulu waktu kita di dunia ya, kita saling ketemu di masjid, saling silaturahim, dan alhamdulillah membuahkan hasil. Kita ketemu lagi di surga ini. Saling cerita. Cerita tentang kenikmatan. Hadza ruzikna min qablu. Ini rizki kenikmatan yang pernah kita rasakan dulu waktu di dunia. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia kita rasakan sekarang. Itu bagi penduduk-penduduk surga. Saling bercengkrama dalam keindahan dan kesahajaan, mensyukuri nikmat Allah, hasil mempersiapkan amal dulu di dunia. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, dan apapun yang kita jadikan fasilitas untuk ibadah, semuanya akan menjadi saksi dalam kehidupan di akhirat nanti. Itu bapak-bapak yang dimaksud dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian memperhatikan amal yang dipersiapkan untuk hari esok pasca kematian. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang bagus dan baik ini, untuk mengingat kehidupan hari esok, ada satu kajian yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-murid beliau. Beliau mempunyai lembaga pendidikan, bukan hanya sekedar majelis taklim, tetapi punya lembaga pendidikan. Pada suatu ketika dalam kajiannya beliau melontarkan kalimat pertanyaan kepada murid-murid beliau. Yang pertama kali kata beliau, wahai murid-muridku, apa di dunia ini yang paling berat? Ya. Maka murid-murid beliau menjawab, wahai guruku, di dunia ini yang paling berat itu adalah besi. Betul, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya yang paling berat itu adalah memikul amanah. Amanah itu bapak-bapak tak pernah habis dan tak pernah selesai. Bahkan amanah yang satu selesai, amanah berikutnya menunggu. Dan bagi kita yang menunaikan amanah itu terasa berat. Tapi tatkala ia lakukan dengan kesahajaan dan dengan kehusuan, amanah itu akan menjadi beratnya ibadah. Al-amanatu kanzun la yafna.
Amanah itu laksana gudang yang tak pernah habis-habisnya. Ada terus. Itu amanah. Dulu waktu bapak-bapak, ibu-ibu menikah, ada nasihat dari penghulu. Wahai saudara Anu, sebelumnya engkau tidak punya amanah. Sebentar lagi setelah ijab kabul selesai, maka saat itulah engkau mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa seorang istri. Istri adalah amanat. Amanah Allah dititipkan kepada engkau untuk dijaga. Dari istrimulah nanti kamu akan punya anak dan keturunan. Itu amanah yang harus dijaga. Dapat tuh amanah. Setahun kemudian punya anak. Dapat amanah yang kedua. Tahun kedua, tahun ketiga dapat anak yang kedua. Dapat amanah lagi. Biasanya kalau orang berumah tangga akan mendatangkan harta. Harta yang kita miliki adalah wasilah dari pernikahan. Harta adalah amanah. Bisa jadi dulu belum punya pekerjaan. Setelah menikah pekerjaan dapat. Maka mendapatkan amanah berupa jabatan, pekerjaan. Itu rahasia Allah. Padahal suami istri itu bilang, kita belum punya anak ya kita atur. Nanti kita punya anak kalau kita sudah punya pekerjaan. Ngelamar sana, ngelamar sini. Setahun, 2 tahun, tidak dapat. Kerjaan tidak dapat, anak belum dapat. Ya sudah, yang penting kita punya anak dulu lah. Karena anak adalah harta yang tak ternilai harganya. Kemudian dia merencanakan untuk mempunyai anak. Dapat anak, pekerjaan dapat. Biasanya begitu Bapak sekalian. Justru anak itu dapat memancing pekerjaan, memancing barokah, memancing rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dapat memancing, dapat harta dan seterusnya. Amanah terus sampai tatkala kita meninggal dunia baru selesai kita melaksanakan amanah. Anak yang dulu pertama kali dapat amanah pertama sampai dia menikahkan anaknya tersebut, itu amanah Allah. Bahkan anaknya punya anak lagi, menyaksikan anak kita menikahkan anaknya. Artinya bapak-bapak bakal punya buyut dan seterusnya. Terus sepanjang hidup amanah bertambah. Al-amanatu kanzun la yafna. Betul, amanah laksana gudang yang diisi yang tidak pernah habis. Dan kala kita menghadap Allah, amanah menjadi ibadah. Itulah yang akan kita rasakan. Amal ibadah yang tergabung dalam amanah itulah yang dapat kita manfaatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Bapak-bapak barusan sholat subuh itu amanah Allah. Ingat ya, nanti tatkala kamu hidup, sembahlah aku. Iya, siap. Kata kita waktu kita dimasukkan oleh Allah ruh kita ke dalam tubuh kita dulu. Dalam rahim ibu kita umur 4 bulan. Allah meniupkan roh ke dalam jasad kita. Alastu bi rabbikum. Hei, kau ngaku tidak? Aku ini Tuhan kamu. Iya. Qalu, ruh yang dimasukkan ke dalam jasad. Dan kala kita sudah umur 4 bulan menjawab, bala syahidna. Iya, nggih. Bahasa yang paling sopan, bala. Bahasa Arab pasarnya na'am. Bahasa Inggrisnya yes, gitu. Yes, na'am. Bahasa indahnya bala syahidna. Bukan bala.
Bala syahidna. Kalau bala ya bencana. Bala syahidna, ya betul. Kami semua menjadi saksi engkau adalah Tuhanku dan engkau akan kusembah. Lahir ke alam dunia, amanah dilaksanakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Itu amanah bapak-bapak. Berat amanah itu, tapi tak dilaksanakan bernilai pahala yang luar biasa. Itu kata Imam Al-Ghazali yang pertama. Apa yang paling berat di dunia ini? Kata murid-muridnya, besi wahai guruku yang paling berat itu. Sesungguhnya yang paling berat itu memikul amanah. Jabatan amanah berat kan? Ya. Jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi presiden, itu berat, Pak. Amanah. Tatkala itu dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi ibadah. Termasuk bapak-bapak dan ibu sekalian ada amanah dalam kehidupan rumah tangga. Antu addul amanata ila ahliha. Tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang sekecil apapun amanah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya lagi, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-murid beliau menjawab, wahai guruku, yang paling ringan di dunia ini adalah debu yang berterbangan, kapas yang ditiup angin, daun-daun kering yang dihembus angin. Itulah yang paling ringan di dunia ini. Betul, kata Imam Al-Ghazali. Betul. Tapi ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Kadang-kadang kita sering beringan-ringan sholat. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Ditentukan kepada siapa? Diwajibkan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Pelaksanaannya berat, tetapi kita sering meringan-ringannya. Ya, insya Allah kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak termasuk orang yang meringan-ringan sholat. Kadang-kadang ya bisikan setan tuh begitu Pak Ibu. Zuhur datang berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok muncul? Sebentar lagi, tanggung pekerjaan. Waktu zuhur kan sampai jam 3 sore. Nah sebentar lagi lah. Ini kerjaan itu tanggung. Sudah jam 1, sebentar lagi tanggung saja. Sampai jam 2. Namanya pekerjaan begitu, Pak. Mulai itu bisikan-bisikan, terutama iblis, setan, mulai itu. Selesaikan dulu lah. Selesaikan dulu. Bisikan malaikat, kiraman katibin, bisikan Jibril, cepat kerjakan, waktu sudah 1 jam lagi. Tapi kalah oleh bisikan di kanan. Cepatlah, kaget, tunggu, tanggung, kaget, tanggung. Akhirnya jam 3 kurang 15 menit baru sholat zuhur. Sholat zuhur, kerja lagi. Jam 3 lebih 15 menit azan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Rasanya barusan saja sholat asar, duhur. Sekarang lah asar pulo.
Lah iyalah sholat duhurnya jam 3 kurang. Itu saking betahnya di dunia tuh begitu bapak-bapak. Terkadang kita meringan-ringan sholat. Insya Allah kita tidak ya. Mudah-mudahan termasuk orang yang rajin melaksanakan sholat sekalipun terasa berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memohonlah kalian kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Nah, bagi yang khusyuk melaksanakannya biasa-biasa saja. Ya, artinya ringan-ringan saja. Tapi bukan meringan-ringan. Meringan-ringan itu artinya menyepelekan. Tuh sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Imam Al-Ghazali bertanya lagi, wahai murid-muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Ya tentulah yang paling besar di dunia ini adalah planet-planet, bumi, matahari, ya bulan, Mars, itu besar-besar. Ibu, bapak yang saya hormati, ada planet yang besarnya 20.000 kali lipat bumi. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ada planet saking besarnya tuh planet, ya 20.000 kali lipat bumi ini. Bertebaran bermiliar-miliar planet di angkasa raya. Mana yang paling berat? Iya, planet-planet, bumi, matahari, bulan. Iya, betul. Kata Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya yang paling berat itu adalah tadi memikul amanah sama. Tadi berat ringan ya. Yang paling besar, maaf. Paling besar itu adalah planet-planet. Iya, betul. Sesungguhnya yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Betul Pak ya? Hawa nafsu itu yang paling besar. Sudah dapat ini, ingin itu. Terus dah sudah. Besar sekali hawa nafsu itu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Hawa nafsu sering tidak pernah berkesudahan. Maka bapak-bapak salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara tawadhu. Bapak-bapak sudah mempunyai sesuatu yang sangat bagus, bertawadhulah. Mempunyai kendaraan yang mewah, alhamdulillah punya kendaraan ini. Kawan kita kendaraannya masih merek ini, terus ke bawah. Tapi kalau nengok ke atas terus sudah bapak-bapak. Ya, yang mengeksplorasi alam dan seterusnya. Itu termasuk orang yang hawa nafsunya tak terkejarkan. Yang berikutnya Imam Al-Ghazali bertanya lagi, apa yang paling jauh di dunia ini? Kata murid-murid beliau, yang paling jauh di dunia ini adalah ya tadi planet-planet yang Allah ciptakan. Itu jauh sekali. Matahari bapak-bapak yang dekat dengan kita itu letaknya jutaan kilometer di atas kita. Bahkan ada planet, banyak planet. Saking jauhnya itu planet yang kalau tadi malam bapak-bapak melihat ada cahaya bintang. Umpama tadi malam cahayanya bersih, bapak-bapak melihat cahaya bintang. Itu bintang bercahayanya ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Baru sampai terlihat di bumi oleh mata kita baru tadi malam. Padahal kecepatan cahaya itu berapa juta kilometer per detik. Saking cepatnya kecepatan cahaya itu. Jadi kalau tadi malam kita melihat cahaya ke atas sana ke langit, ada bintang kelap-kelip. Itu bercahayanya jutaan tahun yang lalu. Baru sampai dan kelihatan oleh mata kita tadi malam. Saking jauhnya. Alam semesta luar biasa nih sekalian.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, iya betul kata Imam Al-Ghazali. Planet-planet yang diciptakan oleh Allah itulah yang paling jauh. Tapi ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya yang paling jauh itu adalah masa lalu. Secanggih apapun ilmu pengetahuan dan teknologi, kalian tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Karena sudah berlalu. Tidak ada lagi waktu dan tempat pulang ke masa lalu. Sudah berlalu. Maka kata orang Arab dalam peribahasanya, al-yaum salah satu ayyamin. Hari itu hanya ada 3. Yang pertama amshi madha la tudrikuhu syai'am minhu. Hari kemarin dan sudah berlalu. Kalian tidak akan pernah bisa kembali ke hari kemarin. Jauh, saking jauhnya kita tidak bisa kembali, Pak. Itu hanya di lagu saja tuh. Kembalikan aku kepada rahim ibuku. Pulangkan saja aku pada ibuku. Mana ada yang sudah kita keluar dari rahim. Kita maju ke depan, tak akan mundur. Yang kedua, ghadan, hari esok. La ta'lamu syai'am minhu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangankan apa yang akan terjadi hari esok, kita pun tidak tahu apakah esok ada tidak kita di alam dunia ini. Yang ketiga, al-yaum, hari ini. Paghtanimhu. Hari ini Allah menciptakan kamu sampai hari ini. Bersibuk-sibuklah hari ini. Gunakan kesempatan hari ini untuk hal yang baik. Itu peribahasa Arab, Bapak sekalian. Yang intinya hari kemarin sudah berlalu, kita tidak bisa lagi kembali ke hari kemarin. Tataplah hari esok dengan kebahagiaan, dengan cerah, dengan ilmu yang mumpuni, dengan harta yang cukup, ibadah yang luar biasa. Tataplah hari esok dengan kebaikan. Yang berikutnya, yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat di dunia ini? Murid-murid beliau menjawab, yang paling dekat di dunia ini ibu, ayah, guru, sahabat, kerabat, kenalan. Itu yang paling dekat di dunia. Iya betul kata Imam Al-Ghazali. Tetapi ketahuilah oleh kalian, yang lebih dekat di dunia ini adalah kematian. Huwa aqrabu min hablil warid. Kematian itu lebih dekat daripada urat lehermu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita senantiasa diintai dengan yang namanya kematian. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, semua kita akan mati. Tinggallah kita siapkan amal sesuai dengan konteks dari tema pengajian kita tadi di awal, ya, hidup pasca kematian, dan kematian itu paling dekat dengan kehidupan kita, dekat. Orang tua kita dekat, sahabat kita dekat, lebih dekatlah kematian. Bahkan kata Tuhan, firman Allah, wa aqrabu min hablil warid. Kematian itu lebih dekat daripada urat lehermu. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Maka karena dekatnya itu, maka kita persiapkan amal. Bapak ibu sekalian yang saya hormati satu demi satu, ya, sahabat kita, orang tua kita, kerabat kita. Saya masih teringat ngiang-ngiang dan sering bersama dengan dulu yang namanya Ustadz Taufik Hasnuri, ya, siko-sikonya ulama Palembang yang tulen baso Palembangnya. Wih, luar biasa. Baso Palembangnya hampir banyak yang tidak tahu kita baso Palembang saking aslinya kan. Ya. Dia umurnya hanya 40 tahun lebih sedikit, 40. Wafat. Tak lama dari itu disusul pula oleh Ustadz Mahdi Yusul, meninggal. Tak lama dari itu Ustadz Solihin Hasibuan Yusul pula, baru beberapa minggu yang lalu. Begitu.
Itu namanya kematian tuh begitu. Banyak sahabat-sahabat dekatnya, keluarga dekatnya, ternyata kematian yang lebih dekat. Sama dengan kita, Bapak sekalian. Persiapkanlah amal untuk hari esok tadi. Ya, dia yang lebih dekat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan tinggal Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut, fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alayya syadaidal maut. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apalah yang paling tajam di dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, yang paling tajam di dunia ini adalah mata pisau, mata pedang. Ya betul, kata Imam Al-Ghazali, betul. Tapi ketahuilah oleh kalian, yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Lidah manusia itu yang paling tajam, bukan pedang. Kalau pedang melukai diri, mudah obat hendak dicari. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Sekali kita mengucapkan kata-kata pahit, menyinggung perasaan orang lain, lamu pak hilangnya. Tapi kalau luka karena pedang, apotek zaman sekarang banyak, obat banyak, sembuh kaji, cepat. Tapi kalau lidah, ngatoi wong, sakit hatinya, terluka hatinya, lamonian bapak-bapak hilang. Bahkan sampai akhirat ditagih. Ya, Tuhan, Engkau adalah zat yang maha adil. Dia orang yang pernah menyakiti aku, dan dia tidak pernah memberikan maaf kepada aku. Nah, gitu ya. Digugat bapak-bapak. Ingat Sawad, ya, pernah dibilang oleh Rasulullah, siapa yang pernah tersakiti oleh aku, balaslah sekarang daripada kalian membalas aku di akhirat nanti. Tidak adalah yang berani merasa tersakiti. Tiba-tiba si Sawad namanya, dari kata aswad, hitam, kebetulan orang hitam, kulit hitam. Ya, saya ya Rasul. Ada orang yang berani ngomong begitu di hadapan Nabi. Silakan. Kamu pernah sakit hati dan pernah sakit perasaan kapan? Dulu ya Rasul, waktu terjadi perang Uhud. Saat itu engkau memecutkan ya cemeti ke musuh, tapi ternyata aku kena pecut oleh engkau, sakit sekali, minta dikisos. Oh iya, daripada nanti kamu mengkisos saya di akhirat, kisoslah, balaslah saya sekarang. Ambilkan wahai Ali cemeti di rumah. Orang ini nak balas ke kisos sama Nabi. Biarlah aku bayar penggantinya ya Rasul. Tak usah, biarkan dia langsung mengkisos saya. Diambil cemeti ke rumah, diberikan. Nih Sawad, balaslah, kisoslah saya. Jangan sampai nanti kamu menuntut balas di akhirat. Bebaskan sekarang. Diambilnya cemetinya. Ya Rasul, waktu itu saya sedang tidak pakai baju. Buka baju. Maka harus tidak pakai baju juga. Dibuka baju Rasulullah sampai sedada sini. Balaslah. Bagian mana yang pernah aku pecut? Nah sekarang balaslah. Tatkala Rasulullah buka baju sampai di sini dada, dipeluknya. Bapak Ibu sekalian, ya Rasul, andai kata aku suatu saat nanti, andai kata aku nanti masuk surga, tentu tak mungkin aku berdekatan dengan engkau. Surgaku tentu beda dengan surgamu. Sekaranglah aku bisa menyentuhmu. Dipeluknya sekalian, bukannya dicemeti lagi, malah dipeluknya. Maka terharulah Aswad. Itu bapak-bapak detik-detik Rasulullah mau, hari-hari Rasulullah mau meninggal dunia. Ingin terbebas
ya dari hal-hal yang bisa dituntut nanti di akhirat. Maka Rasulullah bilang demikian. Hati-hati jangan sampai lidah menyakiti perasaan orang lain. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam saja. Mudah-mudahan kita dapat menjaga lidah. Jadikanlah lidah kita membuat orang lain nyaman, aman, tentram, damai. Jangan kau jadikan lidahmu membuat orang lain sakit hati, marah dan dendam. Insya Allah keenam ini dapat kita tadabburi untuk menghadapi hari-hari esok, termasuk hari esok pasca kematian atau hari esok kita dipertemukan dengan tahun-tahun depan, tahun 2025 insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kajian pagi kita. Sebelum saya tutup dengan salam, mungkin ada waktu tuh 5 menit sebelum pukul 6. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau ada. Cukup ya? Ya. Mau sholat isyraq? Ada satu tuh, boleh enggak? Lain waktu aja. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Ya lain waktu aja, mudah-mudahan ketemu ya. Tapi lama juga Pak kita ketemunya. Kita ketemu tahun depan. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ya, burung cendrawasih, burung irian, burung cendrawasih terbang jauh sampai ke Sekayu. Oi jauh nian Ustaz pantun tuh. Dari Irian sampai ke Sekayu. Tidak apa-apa lah, yang penting pantun ya. Burung irian, burung cendrawasih terbang jauh sampai ke Sekayu. Cukup sekian, terima kasih, thank you. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Raja Abroha mau menghancurkan Ka'bah. Burung ababil melemparinya dengan batu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa dak nutup dengan kafarat majlis ta'lim. Lupa tadi ya, sebelum pantun mesti dah apa-apalah. Lupa begitu ya. Mari sama-sama kita tutup dengan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.